Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atul arba'in wa atul i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa alaina ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Qala al-alim al-fadil ad-daqiq al-muhaqqiq as-sahih wa kitab Asy-Syaikh al-Arifillah Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimallahu anhu wa anna wa zadana Allah biharul ulum wa nafa'ana bi ulumi fid dunya wal akhirati amin. Idza fataha laka wijhatan min at-ta'aruf fala tubali ma'aha in qala 'amaluka. Fa innahu fatahaha laka ila wa huwa yurid ay yata'arufa ilaik. Alam ta'lam anna ta'arufa huwa muriduhu 'alaika wal a'mal anta muhdiha ilaih. Wa inama anta muhdihi ilaih mimma huwa muriduhu 'alaika. Oke, akan baca satu hikmah. Idza fataha laka, ketika Allah membukakan untukmu wijhatan minat ta'arufi, satu pintu, satu sisi daripada pintu ma'rifat, ta'aruf. Fala tubali ma'aha in qalla amaluka. Jangan kau tanyakan ma'aha, besertanya terbukanya wijha tadi, in qalla amaluka, walaupun sedikit amalmu. Fa innahu ma fatahaha, karena Allah tidak membukakan pintu ma'rifat itu laka buat kamu illa wa huwa yuridu ayat ta'arrafa ilaika. Allah tidak membukakan pintu ma'rifat kepada engkau kecuali karena Allah ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Wa huwa yuridu ayat ta'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'aruf huwa muriduhu alaika. Alam ta'lam, tahukah kau? Tahukah kamu? Anna ta'arufah, bahwa ma'rifat itu, pengenalan itu, huwa muriduhu, Allah yang menghendakinya. Jadi kehendaknya Allah, iradahnya Allah, anugerahnya Allah alaika buat kamu. Wal a'mala, dan amal, anta muhtiha ilaihi, sedangkan amalmu adalah persembahan untuknya dari kamu. Nah, wa aina ma tuhdihi ilaih mimma huwa muriduhu alaik. Tentu persembahanmu takkan sebanding dengan anugerahnya. Aina ma tuhdihi ilaih mimma huwa muriduhu alaik. Jadi pengenalan tentang makrifat itu benar-benar anugerah Allah. Jadi yang jadi ukuran ketika itu memang anugerah Allah, ya bukan amal kita. Nggak mungkin amal kita itu akan bisa dijadikan tolak ukur. Makanya yang ada dalam amal kita beribadah semuanya semata-mata itu menata adab di hadapan Allah, adab seorang hamba kepada Rabbnya. Karena sebagaimana hikmah yang lalu, Allah sudah menjamin semuanya. Kan kita beramal itu untuk mendapatkan semua atau pemberian anugerah dari Allah. Semuanya sudah di.
Nah, sekarang kaitannya dengan kemakrifatan. Makrifat. Apa itu makrifat? Tadi secara keseluruhannya makrifat itu anugerah. Kita lihat di sini syarahnya. Ini merupakan nanti ada kaitannya dengan prinsip-prinsip di dalam tasawuf, tarekoh. Gitu. Baik. Al-ma'rifatu, pengertian ma'rifat, tamakunu haqiqatil ma'lum fil qalbi. Ma'rifat itu kokohnya. Sudah kokoh, sudah kuatnya hakikatul apa yang diketahui, hakikat yang diketahui di dalam hati. Jadi fayan tabi'u fil qalbi intiba'an la yumkinu radduhu aw tahrifuhu. Di ma'rifat itu sesuatu yang sudah kokoh di dalam hati, pengetahuan sudah, pengenalan sudah kokoh dalam hati. Ya, sudah tercetak di dalam hati, terpatri di dalam hati dengan kokoh dan tidak mungkin bisa tertolak lagi, tidak bisa menyimpang lagi. Nah, ma'rifat, kekuatan dalam hati. Inna sillata bainallahi wa 'abdihi la bi tariqil a'mal. Bahwa asilah penghubung bainallahi antara Allah dan hambanya la bi tariqil a'mal. Tidak dengan cara banyak amal. Fa bihasbi wa innama bi tariqil qalbi. Tapi dengan apa? Ini dengan apa? Tariqil qalbi. Jalan hati. Jadi yang untuk menghubungkan kita itu antara hubungan hamba dengan Allah itu dengan cara hati. Makanya kalau amalnya saja banyak tapi enggak memperlakukan hatinya, ya tidak akan merasa terhubung kepada Allah. Wa quwwatul ma'rifati fil qalbi hiya sababul maqamat. Kekuatan ma'rifat yang ada di dalam hati itu jadi sebab adanya maqamat. Kalau kita hamba-hamba Allah yang memiliki kedudukan-kedudukan di hadapan Allah yang kokoh, itu karena ada apa? Kekuatan ma'rifat di dalam hatinya. Lidzalika laysa al-muhim ayyakuna al-'arif billah aktsaruna ta'abbudan. Oleh karena itulah yang terpenting himmah yang kuat bagi seorang arif billah. Laisal muhim ayyakuna al-'arif billah aktsarun nas ta'abbudan. Jadi orang arif di sini bukannya orang yang banyak ta'abbudnya. Faqad kana katsru minas sahaba yata'abbaduna aktsara min ta'abbudihi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang banyak kalangan sahabat cara ibadahnya lebih banyak dari ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang. Tapi apakah itu jaminannya? Bukan. Ta'arrufullahi 'alal 'abdi yakunu imma bitajalli jalalihi aw bitajalli jamalihi. Jadi ta'arufnya Allah, pengenalannya Allah kepada hamba itu ada kalanya dengan tajallinya sifat jalalnya Allah dan tajallinya sifat jamalnya Allah. Ini jadi pembahasan kita pernah di awal-awal. Jadi makrifat kepada Allah, makrifatannya Allah itu akan tampil. Dilihat tampilnya jalalnya Allah, tampilnya jamalnya Allah. Sifat jalal Allah, sifat jamal Allah. Nah itu makrifat itu. Jadi faida aroda ayyuballigha 'abdahu maqaman, ketika Allah menghendaki untuk menyampaikan, menghantarkan sampainya abd pada satu maqam,
maka tajalla alaihi bi ahadihima. Allah bertajalli, Allah menampakkan kepadanya, Allah manifestasikan pada hamba tersebut pada salah satunya. Apakah jalalnya atau jamalnya? Fa in kana bi tajalli jalalihi, maka apabila Allah tampak dengan tajalli jalalnya sifat agungnya Allah, fa inna tajalliyal jalali alal qalbi yurithu futuran fil himmah wa qaswatan fil qalbi rohma wujudal ma'rifah. Kalau yang tampil itu sifat jalalnya Allah dalam hati, itu yurithu futur, akan mewariskan dalam hati futuran wa qaswatan, artinya bisa keras. Makanya ketika kondisi-kondisi seperti itu kita harus tahu. Jadi semua yang ada yang terjadi sebenarnya itulah manifestasi. Cuma kadang kalau kita nggak, hamba manusia itu, makhluk itu nggak sadar, yang nggak tahu kalau Allah sedang tampil dalam diri dalam bentuk jalalnya. Ketika yang tampil jalalnya, misalnya murka, ya kan? Jalal kan keagungan. Allah memberikan ujian, Allah memberikan hal-hal yang memberatkan, tidak disukai kadang. Itu jalalnya Allah. Kadang hatinya itu jadi keras. Ya. Nah, tapi wa ingkana bitajali jamalihi, maka fa inna tajalliyal jamal yurithu unsan wa torban fil qalbi. Nah, berbeda dengan tajalli jamal. Kalau sifat jamal kan keagungan, keperkasaan itu. Bisa jadi orang itu marah lah, orang itu dirasakannya hatinya keras. Itu kita tajalli keagungan. Nah, kalau tajallinya jamal, keindahan, maka tajalli jamal itu akan mempengaruhi, akan mewariskan unsa, ketenangan, kedamaian di dalam hatinya. Senang, munculnya apa? Nikmat dirasakan oleh nafsu diri ini, enak, tenang. Itu tajalli jamal. Wa tuma'ninatan, ketenangan. Nah, yuqallilu sahibuha minal ijtihad wal amal wa yaktafil bil muraqabah wa dzikr. Maka di sini tajalli jamal, pemilik, orang yang memiliki ketenangan, memiliki atau merasakan tajalli tersebut, ya, dia sedikit usahanya, sedikit amalnya, ya, wa yaktafi bil muraqabah wa dzikr. Cukup dengan apa? Muraqabah, perhatikan, awasi dan dzikir. Beda dengan tajallinya apa tadi? Jalal, merasa payah, merasa berat, merasa usaha harus kencang, sungguh-sungguh. Itu tajalli jalal. Dari jamal, enak, tenang, sehingga orang yang merasakan memiliki tajalli tersebut, ya, kayaknya nggak perlu banyak untuk sungguh-sungguh lagi, macam-macam, banyak amalnya. Contoh, ya, belajarnya sedikit, dapat ilmunya banyak, bisa beri manfaatnya banyak, merasakan ketenangannya banyak. Usahanya sedikit. Nah, ini nanti ada kaitannya tajalli ma'rifat tadi. Fafik kulal halataini inama hiya imtihanun wa ikhtibarun minallahi ta'ala li 'abdihi. Nah, dalam kedua-duanya tajalli jamal dan jalal, ya, itu semuanya imtihan wa ikhtibar, ujian dari Allah buat hamba-hambanya. Dan itu jalal dan jamal setiap hari, setiap satu, ya tampil sebenarnya. Nah, saat ini yang tampil apa dalam diri kita nih? Nah, kalau orang kita kan arif itu, ma'rifat, menyadari semua itu, dia menyadari tajalli jalal dan jamalnya Allah.
saat ini. Makanya dua-duanya itu adalah merupakan ujian dari Allah Ta'ala buat hamba. Terus fa'in hafadha al-adab zada wa taraqqa. Seorang hamba kalau sudah menyaksikan dua di antara dua tajalli yang tampil itu, dia memeliharanya, menjaga adab, zada wa taraqqa, dia akan semakin bertambah dan semakin meningkat, naik nanti. Tapi wa in adha'a al-adab, kalau dia menyia-nyiakan adab, ya turida wa hurima, akan terlempar, tertolak, wa hurima, dan terhalang. Artinya apa? Tidak bisa menyaksikan kalau itu adalah penampakan Allah, sifat jamal atau sifat jalal, karena tidak adab. Nah, di sini makanya jaga adab. Ketika zikir kita mendapatkan nikmat, mendapatkan anugerah yang dirasakan tenang, harus ada adab. Ketika kita merasakan kegelisahan, kesusahan, kepayahan, kesulitan, harus ada adab. Karena di situ adab itu apa? Bisa menyaksikan tajalli tersebut. Kenapa demikian? Li'annal a'mal al-qalbiyah minar ridha wal hubbi wal ikhlas ya al-aslu al-muqaddam ala a'malil jawarih. Karena perbuatan-perbuatan amal-amal hati, bersifat hati, yang merupanya ridho, rela, wal hubbu, cinta, ikhlas, itu pokok yang harus didahulukan di atas amal-amal anggota fisik, tubuh fisik. Nah, amal hati ini yang harus makanya untuk menyaksikan tajalli jamal, tajalli jalal itu dengan hati. Ini gerak hati. Ridho, kita mendapatkan pembagian seperti ini, pembagian seperti itu, dirasakan semua datang dari Allah sebagai manifestasi tajalli jamal atau jalal Allah, semua datang anugerah Allah. Muncul rela, muncul cinta, muncul ikhlas. Harus diutamakan, kedepankan. Jadi falaisa kullu tajalli jalalin mamduhan. Jadi sini tidak semua tajalli atau manifestasi jalal itu dipuji. Tidak selamanya. Jadi ternyata ketika tajalli jamal itu, jalal itu, ada yang tidak mengenakan gitu. Oke, gimana kondisi-kondisi tajalli jalal itu? Nah, ini makrifat tuh begitu. Ketika hatinya semakin kokoh, semakin kuat menyaksikan tampilnya jalal jamalnya Allah dalam kehidupan ini. Satu, ahwalu tajallil jalal. Keadaan, keberadaan, tampaknya jalalnya Allah. Apa saja? Ukubatun wa tordun. Muncul adanya ukubah, sanksi, wa tordun, dan ketertolakan. Itu kadang kondisi tajalli jalal seperti itu. Makanya idza asa'a al adab fasakhita au qanata. Makanya ketika kita mendapatkan satu musibah, kita mendapatkan bala, kita mendapatkan akibat-akibat yang tidak enak dirasakan oleh diri kita. Kalau kita su'ul adab, tidak baik adab pada Allah, maka fasakhita au qanata. Munculnya kebencian atau putus asa. Padahal itu adalah tajalli jalalnya Allah ditampil. Kalau munculnya kita dalam diri ini su'ul adab, prasangka buruk pada Allah, muncul kebencian, muncul keputus asa. Yang kedua, kondisi seperti apa? Ta'dibun wa tambihun. Kadang jalalnya Allah itu tampil dalam bentuk ta'dib, penempaan, pengajaran, digembleng,
dan peringatan. Ketika muncul peringatan-peringatan, penempaan-penempaan, itu kita sedang bersama jalalnya Allah yang tampil. Nah, yang begini fayan hidu min ghaflatihi wa ya'udu li adabihi. Maka bangkit dari kelalaiannya dan kembali kepada adabnya. Yang kedua. Karena ketika kita sedang ditempa oleh siapapun, dibimbing, diingetin, itu lagi bersama tajalli jalalnya Allah. Yang ketiga, tampilnya tajalli Allah kondisinya ziyadatun wa tarakkuh. Terus tambah, adanya tambahan, adanya lebih, tarakkuh. Terus lagi semakin meningkat. Ini kenapa? Bisababi ta'addubihi bi adabil qabdi. Kan semakin tambah, kenapa? Karena sebab kita beradab kepada Allah. Jangan adab qabdi. Qabdi itu merasa ciut di hadapan, merasa dalam genggaman Allah. Nah, itu tajalli. Al-murad minal hikmah, yang dimaksud daripada satu hikmah ini, ayyuhas-salik ilzam babar rizqi al-ilahi. Tetaplah selalu menetap pada pintu rizki ilahi. Alladzi futihalaka waqfatu. Tetaplah kita diam, tetaplah kita menjaga, telapak kita kokoh pada pintu rizkinya Allah yang telah dibuka buat kita. Dan jaga itu. Artinya apa yang terjadi di sini dalam kehidupan kita itu emang semuanya adalah tajalli atau manifestasi Allah, nama Jalal dan Jamal itu. Jadi berpeganglah situ bahwa di situ ada rezekinya ilahi. Sudah dibuka. Nah, tinggal bagaimana kita melihat. Makanya perankan hati biar bisa muraqabah, bisa mengawasi. Wa'lam annahu al-aslu fi tarbiyatika. Nah, itulah yang jadi pokok untuk mentarbiyah, mendidik kita. Makanya seorang syekh tarbiyah itu kita harus kenal. Ada syekh tarbiyah, tasfiyah, gitu kan. Syekh tarbiyah yang mendidik, menempa kita itu isinya kadang keras, itu dalam sebenarnya mengajarkan ini manifestasi-manifestasi tajalli jamal dan jalal. Kadang nyenengin, datangnya intrusi seneng enakin, kadang datang lagi intrusinya kadang nakutin gitu. Nah, ketika intrusi perintah-perintah yang nakutin, bebanin, beratin itu jalal. Kadang nyenengin, dikasih ini, kasih itu, seneng, itu namanya jamal. Nah, itu semuanya adalah manifestasi. Makanya ini adab ketika kita berlatihan dalam thariqah itu bersama syekh begitu. Nah, nanti di luar itu dengan kehidupannya seperti itu. Oke, itu hikmah. Jadi ketika seorang hamba mampu menyaksikan tajallinya Allah yang berupa jalal ataupun jamal, itu berarti tanda Allah sedang mengenalkan, dalam arti kita seorang hamba sedang diberikan anugerah ma'rifat kepada Allah. Oke. Oke, satu hikmah aja untuk yang dibaca. Selesai alhamdulillah, dan perlu kita tekankan di sini bahwa dalam spiritualitas itu yang ada elemen-elemen yang esensial. Elemen-elemen esensial dalam perjalanan seperti itu. Harus tahu apa saja. Ada kebenaran, atau doktrin, ada kebajikan, ada keindahan, ada prayer, doa atau peribadatan.
Ini kaitannya ketika kita mau menyaksikan itu seperti itu. Kebenaran ini dimensi-dimensi teoritis atau doktrin. Dan spiritual kan ada doktrinnya juga, ada teorinya juga. Itu elemen harus kenalin. Kaitannya dengan syariat. Nah, ketika menyaksikan keindahan, ya, keindahan-keindahan Jamal gitu kan. Ya lihat dengan apa? Yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam diri kita, di hadapan kita, sekeliling kita. Itu elemen esensial tuh dalam spiritual. Ya. Ada lagi apa? Kebajikan-kebajikan. Ya. Kita beramal soleh, berbuat baik. Ada lagi apa? Yang keempat elemen apa? Berdoa. Itu peribadatan. Kita berdoa, kita sholat, kita ibadah-ibadah mah itu elemen-elemen. Makanya orang bertorekoh kebenaran dalam bentuk doktrinnya harus dikenali, tanamkan. Kita berbuat kebajikan, kita harus bisa mengekspresikan keindahan. Kita juga harus selalu melaksanakan ibadah. Ini bos kebenaran itu apa nantinya? Doktrinnya apa? Ya pemahaman tentang Allah. Kebajikannya apa? Kebajikan kebaikan. Ya kita peneguhan kepada Allah terus. Memperkuat. Melihat diri sendiri, melihat orang lain, melihat alam. Itu yang menjadikan kita sebagai konfirmasi kita untuk kokoh kepada ketika keindahan menampilkan keindahan. Itu kaitannya dengan apa? Ya, konfigurasi Allah. Ada prayer doa apa? Kita fokus, kita konsentrasi kepada Allah. Makanya zikir gitu. Itu elemen-elemen penting. Penting ya. Jadi kebenaran kaitannya dengan doktrin, kebajikan kaitannya dengan moralitas, keindahan kaitannya dengan apa? Estetika, seni kehidupan, musik dan sebagainya. Estetika. Itu elemen-elemen penting itu. Makanya ketika kita mampu menyaksikan, jadi orang-orang yang bisa senantiasa kenal kepada Allah dan mengenalkan, itu bisa disaksikan secara teoritis, secara moralitas, secara estetika, kemudian prayernya, teknik spiritual, teknik spiritual itu ada kalanya kita zikir, banyak sekali muraqabah dan sebagainya. Itu 4 elemen itu coba kita renungkan. Doktrinnya, moralitasnya, estetikanya, kemudian teknik spiritualnya. Oke, itu biar kita kenal ternyata jalan spiritual itu mencakupi seluruh aspek kehidupan kita. Ketika kita dalam keadaan susah, bisa nggak menyaksikan jalal atau jamal? Ya, kaitan dengan 4 elemen tadi. Ada satu referensi bahwa kita bertorikoh itu sedang berjalan di satu jalan torikoh. Secara umum kalau jalan itu pertama-tama yang tampil apa? Jalan torik itu yang pertama-tama akan menampilkan dirinya sebagai suatu pola.
pola dari doktrin. Makanya kalau guru-guru mengajarkan, menyampaikan kebenaran, kemudian akan terwujud adanya cara, itu udah jalan, pola, pola menanamkan, pola untuk bagaimana menempelkan, menerapkan satu doktrin kebenaran tersebut. Ya. Ini ada metode, Toreko semua metode, jalan. Itu jalan ya. Atau juga jalan itu tampil sebagai apa? Sebagai kebenaran yang metafisik. Toreko itu sebagai manifestasi dari hal yang metafisik. Makanya para guru akan membuat komposisi, punya metode itu menjelmakan dari akan jadi apa nantinya? Dia jadi fokus untuk konsentrasi dan kontemplasi. Sehingga apa? Simpulannya, semua yang ada di dalamnya, dalam jalan itu akan kita simpulkan hanya tersimpulkan pada dua elemen. Apa? Kecerdasan dan konsentrasi. Atau kebijaksanaan dan ketunggal. Penyatuan. Makanya kayak tadi, hikmah Ibnu Athaillah ini pendekatnya tajali gitu kan. Kita harus kontemplasi. Makanya bagi orang bertoreko coba lakukan kontemplasi seperti itu biar nanti akan terbantu. Kenapa? Harus mempersiapkan hati. Oke, ternyata ketika kita melihat membangun kesadaran itu dengan kontemplasi ini kita akan bisa merasakan gitu, bahwa selama ini kita sebagai diri manusia yang punya sifat apa relatif kan. Ya, jadi ketika mau mendekati Allah yang punya sifat hakiki itu hanya Allah. Dan realitas sesungguhnya ada Allah. Kita sadar menyadari diri adalah sifat relatif itu ketika mampu merenungkan, mampu menyaksikan hakikat Allah. Karena bagi kita yang berada dalam ranah relativitas, sejak kapan? Sejak kita ada dan sejak berpikir. Gitu. Oh iya. Sementara kebenaran metafisik itu adalah kebenaran terkait dengan Allah. Apa itu? Kebenaran metafisik. Yang pertama-tama dan yang utama kebenaran metafisik adalah membedakan antara yang nyata dan tidak nyata. Yang real dan tidak real. Terus mau begitu. Realitas yang real adalah Allah. Ini terkait dengan menemukan kebenaran metafisik. Realitas itu ya Allah. Yang selain nggak real. Karena yang punya realitas hanya Allah. Nah ini makanya ketika pendekatan tadi ada jalal, ada jamal, sifat-sifat itu. Oke, di sini ya nantinya kita bangun bahwa tidak ada realitas kecuali satu realitas.
Allah yang paling, dan bahwa kita sebagai makhluk, realitasnya kita sendiri ini sebagai makhluk, keberadaan ini di dunia sendiri, alam, sebagai apa tadi? Manifestasi dari realitas. Nah, itu simpulkan tajalli, jamal, tajalli, jamal, rasakan dengan hati. Makanya nanti ya, kita bermohon terus kepada Allah untuk dibukakan hati. Ini prinsipnya orang-orang soleh belajar gitu. Dibuka hati. Ya Allah, Allah maftah ayat futuhal arifin, Allah maftah alayya futuhal arifin. Allah maftah alayya futuhal arifin. Ya Allah, bukakanlah kami sebagaimana terbukanya putusnya orang-orang arif, hamba-hambamu yang arif. Itu doa, diajarin. Orang-orang arif tadi mampu menyaksikan tajalinya Allah. Allah maftah alayya futuhal arifin. Wangsyur alayya rahmataka. Wa dzikirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Oke, sementara itu satu hikmah, dan kita akan lengkapi sedikit mungkin dari teman-teman semuanya untuk bersama-sama memberikan pemahaman dari satu hikmah tadi yang kita baca. Karena saya ingatkan kembali, yang kita baca ini bukan sekedar untuk dipahami, tapi dikontemplasikan. Makanya sengaja saya sampaikan, saya bacakan pelan-pelan. Satu hikmah, kemudian penjelasan perkatanya, kadang-kadang penjelasan makna secara detailnya itu. Makanya saya bacakan syarah biar lebih mengena buat kita semuanya. Namanya sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan, sama-sama untuk bisa memahami. Karena ini adalah sebagai sarana kita untuk memperkokoh, memperkuat cara kita memperteguh suluk kita dalam sebuah tarekoh kita. Karena kita sudah masuk dalam sebuah perjalanan. Biar kokoh. Kayak tadi, di makrifat itu terkokoh-kokohnya pengenalan di dalam hati. Makin kokoh, kita kenalin tarekoh, kita kenalin perjalanan, kita kenalin diri kita bersama pembimbing kita, kita kenalin terus dalam hati, semakin kokoh, semakin kokoh, akan mengantarkan tadi, oh ini tajalli jalal, ini tajalli jamal. Enggak, kembalikan fokusnya, semuanya konsentrasi adab kepada Allah. Dalam keadaan tidak enak dirasakan oleh hawa nafsu, dalam keadaan enak dirasakan oleh hawa nafsu, tenang oleh hawa nafsu, tidak tenang oleh nafsu, tetap prasangkanya, adabnya dengan apa? Baik kepada Allah. Semua datang dari itu. Ini makrifat ya, jangan berpikir makrifat itu dipikir hanya yang enak-enak saja gitu. Repot kalau gini. Karena itu masih ukurannya apa? Nafsu, ukurannya hawa nafsu, diri. Ukurannya hati, yang digunakan fasilitasnya hati, berarti akan menyaksikan mana jalal, mana jamal. Dan semuanya berasal dari Dia, dari Allah. Jika menyaksikan jalalnya Allah, ya, mengenali Allah. Ketika menyaksikan jalalnya Allah, mengenali Allah. Itu kemakrifat. Hatinya kokoh-kokoh, nggak ada putus asa. Oke, wabillahi taufik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah sudah jam 11 lewat 5 menit. Alhamdulillah.